Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pagi-pagi kok sudah tidak semangat. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Biar semangat. Nanti pada saat Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi-pagi, semangat belajar. Siap ya? Siap. Oke. Siap. Semangat. Siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat belajar. Semangat belajar. Pagi. Belum kompak ini, belum siap belajar berarti ya. Oke, sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat Belajar. Baik. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi di pembelajaran kita masih di sistem jantung dan pembuluh darah. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Ibu minta tolong pada Suraya bisa untuk memimpin doa. Baik, Bu. Ya, silahkan. Jadi teman-teman, untuk memperlancar belajar kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai, Bu. Baik, terima kasih Suraya sudah memimpin doa di pagi hari ini. Semoga dengan doa kita di awal pembelajaran akan membuat kita lebih mudah dalam memahami sistem jantung dan pembuluh darah di materi hari ini. Oke, Ibu lihat-lihat di sini sudah lengkap ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sudah, Ibu. Siap, Bu. Baik. Nah, Ibu tidak lelah-lelah mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa maskernya tetap digunakan dan rajin-rajinlah kalian harus apa? Mencuci tangan dan juga menjaga jarak ya. Jadi pakai maskernya, cuci tangannya dan juga menjaga jarak tetap dilakukan setiap harinya. Baik. Kita akan melihat dulu. Kemarin kita sudah selesai ya memahami konsep dari sistem jantung dan pembuluh darah. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan materi pemeriksaan tekanan darah. Sebelum kita masuk ke dalam pemateri hari ini, kita harus lihat dulu nih indikator dan tujuan apa sih yang akan kita lakukan, yang akan kita dapat hari ini. Baik, indikator yang pertama, kita akan merumuskan langkah-langkah pengukuran tekanan darah. Ini kita akan melihat dari SOP ya anak-anak. Lalu setelah kita tahu langkah-langkah pengukurannya, kita akan melakukan tindakan pengukuran tekanan darah sesuai dengan SOP yang telah diberikan dengan tepat. Lalu yang ketiga adalah mendesain video. Nah, nanti setelah kalian bisa melakukan tindakan pengukuran tekanan darah, kalian akan membuat video dengan desain dari kelompok yang bervariatif atau memiliki inovasi yang berbeda-beda sesuai dengan kreativitas dari kelompok. Dari indikator tersebut, kita akan mencapai tujuan di mana setelah nanti kalian mengikuti proses pembelajaran project based learning ini dengan pendekatan saintifik melalui pemaparan materi dalam PowerPoint dan mengerjakan LKPD serta diskusi praktek pengukuran tekanan darah dengan teman kelompok, kalian mampu merumuskan langkah-langkah dengan tepat, lalu melakukan tindakan sesuai SOP, dan juga mendesain video dengan tepat. Baik. Apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu masuk ke dalam materi hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah siap kalian untuk memulai materi hari ini? Sudah, Ibu. Siap. Oke, semangat semuanya. Kita mulai hari ini. Kalian
akan melihat dulu tentang sistem kardiovaskuler. Nah, kemarin Ibu mengingatkan kembali bahwa kita sudah membahas terkait dengan konsep jantung dan pembuluh darah, di mana kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah itu merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Nah, kita akan melihat satu persatu yang sudah kita bahas kemarin ya Ibu-Ibu ya. Anak-anak ya. Baik, yang pertama kita kemarin sudah membahas terkait dengan jantung, di mana jantung memiliki ruang, ada ventrikel dan atrium. Juga adanya katup ventrikuler dan katup semilunar. Masih ingat dong anak-anak dengan konsep jantung ini? Masih ingat atau udah lupa? Lupa, Bu. Lupa. Lupa Ibu. Wah, lupa. Oke, kita bahas sedikit saja karena ini mempengaruhi terhadap pemeriksaan tekanan darah, di mana jantung memiliki ruang atrium sebelah kanan dan sebelah kiri. Atrium ini dia akan menerima darah, baik dari seluruh tubuh maupun dari paru-paru. Sedangkan ventrikel, dia akan menerima darah dari atrium, ya. Katup-katup ini, katup atrioventrikular adalah katup di mana darah itu masuk ke dalam jantung, dan katup semilunar adalah katup di mana darah akan keluar dari jantung, dan di mana dari sana kita akan menemukan penilaian sistol dan diastol, di mana sistol adalah pada saat fase kontraksi, di mana fase kontraksi ini jantung akan memompakan keluar darah sehingga katup semilunar yang membuka, katup antriventrikular yang menutup, dan sebaliknya di diastol itu pada saat fase relaksasi di mana jantung menerima darah. Seperti itu anak-anak, ingat ya. Kita sekarang membahas terkait dengan pemeriksaan tekanan darah. Lalu selain dari jantung, kita pun sudah membahas tentang komponen darah, ada plasma darah, eritrosit, dan leukosit. Selain itu, ada juga terkait dengan pembuluh darah. Ada vena, ada kapiler, dan ada juga arteri. Nah, ini kita sudah bahas kemarin ya anak-anak. Kita sudah 2 pertemuan loh kemarin. Sudah kita bahas dari konsep awalnya, kita mengenal jantung, kita mengenal komponen darah dan pembuluh darah. Karena hari ini fokus kita materinya adalah di pemeriksaan sistem jantung dan pembuluh darah. Yang kita bahas adalah tekanan darah. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam tekanan darah, ada yang sudah tahu belum apa itu tekanan darah? Anak-anak Ibu yang aktif dong setiap harinya. Yuk, apa itu pemeriksaan tekanan darah? Ada yang tahu nggak nih? Neni coba. Ada Neni? Mengukur aliran darah. Mengukur aliran darah. Oke, selain Neni ada lagi siapa ya? TTV, Bu. TTV itu apa? Tanda-tanda vital. Oh, tanda-tanda vital, betul. Jadi tekanan darah ini masuk ke dalam tanda-tanda vital ya untuk mengukur darah kita. Ada lagi yang lain? Kita pakai apa sih kalau mengukur tekanan darah? Tensi. Tensi, Bu. Pakai tensi, betul. Udah bawa ya hari ini tensinya? Lupa. Wah, lupa. Ada yang bawa tapi ya. Oke, yang bawa nanti bisa barengan sama temannya karena kita akan berdiskusi kelompok. Jadi satu orang lupa nggak apa-apa, tapi satu kelas lupa bahaya dong ya. Oke, kita sedikit akan Ibu bahas terkait dengan pemeriksaan tekanan darah. Jadi, pemeriksaan tekanan darah adalah pemeriksaan dengan alat khusus yang bernama sphygmomanometer atau yang kalian kenal sekarang adalah tensi, ya. Nah, pemeriksaan tekanan darah ini bertujuan untuk mengukur tekanan pada pembuluh darah arteri ketika jantung berdenyut dan dapat menggambarkan fungsi tubuh seseorang.
Seperti itu. Mari kita mulai pada pemeriksaan tekanan darah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung nanti raise hand ya. Angkat tangannya untuk bertanya. Kita masuk ya ke persiapan tindakan. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada tekanan darah, kita harus persiapan dulu baik dari diri kita sendiri maupun dari alat dan bahannya. Sebenarnya alat bahannya dalam pemeriksaan tekanan darah ini tidak banyak. Yang pertama ada buku panduan praktikum karena kita mengacu pada apa? Mengacu pada apa? Nah, Standar pada operasi SOP-nya. Betul, standar operasi atau standar prosedurnya. Terus ada alat tulis. Nah, ini wajib kita bawa ya Bu untuk mencatat hasilnya. Lalu ada sarung tangan karena kita akan bersentuhan dengan pasien untuk menjaga keamanan kita dan pasien agar tidak terjadi infeksi nosokomia. Lalu yang keempat masker, yang kelima stetoskop, dan yang terakhir jelas sphygmomanometer. Yang kita gunakan hari ini adalah sphygmomanometer jarum. Betul ya anak-anak? Iya, Ibu. Baik, kita masuk ke dalam pengukuran tekanan darah sesuai dengan SOP-nya. Nah, Ibu sekarang akan memaparkan dulu SOP apa, bagian-bagian apa saja yang akan kalian lakukan ya. Yang pertama dan harus wajib ini dilakukan, yang pertama adalah cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan berapa langkah kemarin? 6. 6. Masih ingat ya? Masih dong. Oke. Masih, Bu. Cuci tangan itu tidak hanya sekedar membasahi tangan pakai sabun, dicuci lagi tidak, tapi kita menggunakan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Setelah itu, kita akan melihat rekam medis pasien. Nah, ini di sini karena kita sedang di kelas ya, karena tidak ada rekam medisnya, nanti kita bisa melihat buku catatan kalian saja terkait dengan pasiennya siapa namanya ya. Jangan sampai salah, kita disuruh tensi pasien di ruang 5 atas nama Kun. Tapi kita masuk di ruang 5, tensinya atas nama Sartini. Nah, itu hati-hati sehingga kita harus melihat dulu rekam medis pasien dari identitas pasien dan lain sebagainya. Setelah kita lihat, baru kita menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita siapkan alat-alat yang tadi. Ada alat tulis, lalu ada sphygmomanometernya, ada juga stetoskopnya. Nah, setelah menyiapkan alat, kita lakukan komunikasi terapeutik dan menjelaskan prosedur tindakan dan memastikan kesiapan pasien. Kemarin kita sudah belajar ya komunikasi terapeutik, di mana kita akan melakukan komunikasi diawali dengan salam, lalu kita memperkenalkan diri, lalu memastikan pasiennya itu benar. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan prosedur tindakan yang akan kita lakukan. Dari kita jelaskan dulu pemeriksaan tekanan darah itu seperti apa, lalu bagian mana yang akan diperiksa, dan juga kerjasama dengan pasien merupakan pemastikan kesiapan dari pasien. Jangan sampai pada saat pasiennya menolak, tapi kita tidak ada komunikasi, yang ada nanti kita diusir anak-anak. Ya, jadi pada saat kita akan melakukan tindakan, tetap harus melakukan komunikasi dulu. Kita tanya dulu namanya siapa, kita kenalkan dulu kita siapa, jelaskan prosedur yang akan kita lakukan, dan memastikan kesiapan dari pasien itu. Oke, pasiennya sudah siap nih, kita sudah siap juga, kita aturlah posisinya. Nah, ini atur posisi supinasi karena ini adalah SOP di lab ya anak-anak. Nah, karena kita sekarang di kelas, kalian nggak usah tuh tidur di atas tempat tidur ya, kita cukup duduk saja. Nah, nanti di sini di SOP yang ini kita ubah sedikit untuk nanti kalian lakukan di kelas. Jadi nanti mengatur posisi pasien yang senyaman mungkin, duduk di tempat di kursinya seperti itu. Oke. Lalu kita sebagai perawat kita akan menempatkan diri di sebelah kanan pasien.
Oke, lalu kita akan memasang mansetnya 3 jari di atas mediana cubiti. Nah, ini sudah ada gambarnya di sebelahnya ya, sudah terjelas di bagian mana sih kita harus memasang manset 3 jari di atas mediana cubiti. Oke, namun selang sejajar dengan arteri brachialis. Nah, di dalam sphygmomanometer itu kan ada selangnya ya. Nah, itu harus sejajar dengan arteri brachialis. Lalu kita raba denyut arteri brachialisnya. Setelah teraba, simpanlah diafragma stetoskop di atas arteri tersebut. Ya, lalu menutup skrup balonnya dan kita pompa manset hingga tidak terdengar denyut arteri. Lalu setelah tidak terdengar, kita turunkan dengan membuka skrup balonnya ke perlahan-lahan sambil melihat turunnya jarum dan dengarkan bunyi denyut pertama atau sistol hingga bunyi terakhir atau diastol sampai tekanannya 0. Jadi pada saat kalian sudah memompa nih, pompa mansetnya sampai kalian tidak mendengar denyut arterinya, kalian turunkan pelan-pelan dengan membuka skrupnya, lalu lihat tuh turunnya jarum ya dan dengarkan bunyi denyut pertama itu adalah sistol dan bunyi kedua atau terakhir itu adalah diastol dan turunkan sampai dengan tekanan 0. Jika perlu, kalian bisa mengulanginya kembali untuk memastikan atau memvalidasi hasil ya. Oke, setelah selesai semua, kita akan melepas mansetnya, lalu mengevaluasi pasiennya, tanyakan kepada pasien apa yang pasien rasakan, lalu jelaskan hasilnya berapa, ya kan? Menurut AHA, menurut AHA atau American Heart Association, di mana nilai normal itu ada di bawah atau di pas 120/80. Nah, jadi di mana ada peningkatan dari situ bisa dikatakan dengan apa kemarin? Hiper apa? Hipertensi. Hipertensi. Dan di mana di bawah hasil itu kita katakan dengan hipotensi. Nah, itu di mana kita bisa mengevaluasi ke pasien cukup dengan hasilnya berapa. Yang menjelaskan lebih lanjut nanti adalah dokter seperti itu. Oke, setelah kita mengevaluasi pasien, pasiennya tetap nyaman, kita kondisikan lagi pasiennya dengan posisi yang nyaman. Setelah itu kita bereskan alatnya, kembalikan lagi alatnya, lalu kita lepas sarung tangan kita kembali cuci tangan dan mencatat hasilnya di dalam buku kita atau buku kemajuan pasien. Nah, di sini di dalam PowerPoint ini sudah Ibu berikan gambar selain dari median cubiti tadi, ada juga bagaimana pemasangannya. Nah, jadi nanti manset dan sphygmomanometer itu sphygmomanometer dan stetoskop itu tersimpan atau dipasang di lengan pasien seperti itu. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau melakukan tekanan darah, posisinya adalah seperti itu. Begitu untuk SOP-nya, di awal dari cuci tangan, diakhiri dengan mencatat hasil yang dilakukan. Baik, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu terkait dengan pengukuran tekanan darah? Oke, Selvia. Apa yang akan ditanyakan? Boleh, silakan. Bu, mau tanya. Iya, Nak. Kalau seumpama di tangan kanan, tangan kirinya terpasang infus, kita melakukannya tensi di mana, Bu? Di tangan kanan, di tangan kiri terpasang infus, dua-duanya sekaligus, Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, di mana ya kira-kira? Coba ada yang tahu nggak ya? Boleh. Teman-teman yang lain, kira-kira ada yang tahu nggak ya? Di mana nih kita pasang tekanan darah kalau misalkan
Di tangan kanan, di tangan kiri kita terpasang infus. Indah? Tahu Indah? Di mana nih kita pasang? Waduh, nggak tahu, Bu. Waduh, nggak tahu. Coba siapa lagi nih? Neni tahu di mana pemasangan? Di kaki, Bu. Di kaki, betul. Nah, Selvia, jadi apabila tangan kita terpasang infus, kalau salah satu, misalkan infusnya di kiri, berarti kita bisa melakukan pengukuran tekanan darah di tangan yang kanan. Tapi kalau dua-duanya terpasang infus, atau mungkin yang satu infus, yang satu lagi darah mungkin ya, nanti yang untuk kita pengukuran tensi bisa di kaki, seperti itu. Kaki sebelah mana, Bu? Sebelah mana? Ayo Neni, tadi bisa jawab di kaki sebelah mana nih? Di kaki sebelah mana saja yang tidak terpasang alat. Tidak terpasang alat. Ya, jadi di bagian kaki pasien hampir ke bagian bawah ya Selvia. Jadi di dekat dengan bagian tumit bagian bawah ya, yang ada arterinya di sana, seperti itu. Terima kasih Bu Ayu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti sekarang tugas kalian adalah melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan teman kelompok. Nanti Ibu akan menuju ke kelompok-kelompok kalian untuk melihat apakah sudah benar atau belum pengukuran tekanan darahnya. Nanti kalau sudah dikatakan benar, buatlah video yang menarik terkait dengan pemeriksaan tekanan darah. Kelompoknya kita sudah tentukan kemarin ya, jadi tetap dengan kelompok kemarin ya. Baik, silahkan sekarang berkelompok duduknya dan kalian lakukan pemeriksaan tekanan darah ini sesuai dengan SOP yang tadi kita jelaskan. Baik, silahkan kalian melakukan pemeriksaan tekanan darah bersama kelompok. Nanti Ibu akan menuju ke tempat kalian untuk melihat sejauh mana kalian paham dan sejauh mana pemeriksaan ini apakah sudah benar atau belum. Silahkan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, Ibu dipanggil ya. Iya, Ibu. Ya, Neni. Gimana, Neni? Ibu, kalau untuk videonya dikumpulin kapan, Bu? Ya, dikumpulkan saat ini dong. Nanti terakhir setelah kalian selesai pelajaran ini, silahkan kalian kumpulkan. Seperti biasa, kita mengumpulkan ke Google Classroom yang sudah kita punya dari sebelumnya. Jadi nanti sekarang kan kita 3 jam nih. Sekarang masih ada waktu, masih ada waktu 2 jam. Jadi cukup kan kita latihan dulu, setelah kita latihan, kita langsung membuat videonya. Kan video juga nggak terlalu susah ya. Kita kan sudah terbiasa membuat dokumentasi dari video, bukan anak-anak? Nah, jadi nanti silahkan kalian buka lagi tuh aplikasi apa aja terserah boleh. Nanti kalian dengan kreativitas kalian membuat video terkait dengan pengukuran tekanan darah. Gitu Neni. Jadi hari ini harus sudah selesai ya, nggak dibawa pulang ini. Neni, siap ya? Siap, Bu. Oke, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya terlebih dahulu. Pemeriksaan tekanan darah
Itu tadi di dalam SOP-nya sudah tertera. Silahkan dibuka lagi boleh LKPD-nya. Di dalam LKPD sudah ada juga instrumen-instrumennya. Oke, Ririn. Boleh Ririn, ada apa? Ada yang ditanyakan? Ririn. Bu, cara pemasangan maskernya sudah benar belum, Bu? Kayak gini, Bu. Oke, Ibu lihat ya. Oh, sudah. Ini coba dicek lagi. Itunya tidak terlalu rapat ya. Dengan 2 jari kamu masuk ya. Masuk, Sudah Bu. ya? Oke, siap. Berarti udah betul itu, Ririn. Silahkan kamu coba untuk tensi, coba Ibu lihat. Coba Dipompa ya, ditutup. Bu, ya? Iya, dipompa. Tutup dulu tuh skrup balonnya. Ya, sudah, Iya, tutup. Bu. Oke, yuk dipompa dulu. Sampai Sudah, mansetnya Bu. menggelembung. Sampai didengerin ya. Sampai nggak dengar tuh suara denyut arterinya. Sudah, Bu. Terus, Bu, dilepas ya, Bu, ya, skrupnya Ya, ya, Bu, ya? pelan-pelan. Ya, pelan-pelan dilepas. Kamu sambil dilihat ya. Ya, Bu. Ini sudah Oke. terdengar, Bu, suara pertamanya, Bu. Oh iya, berapa itu tadi? 110, Bu. Betul. Terus turun lagi sampai denyut terakhirnya ya. Ya. Sudah, Bu, sudah terdengar. Berapa? Sudah sampai 70, Bu, yang terakhirnya, Nah, Bu. berarti hasil tekanan darahnya berapa, Ririn? 110/70, Bu. 110/70. Hebat, Ririn. Ya, diajarkan teman-temannya yang lain ya, biar nggak cuma Ririn yang bisa, teman satu kelompoknya juga bisa. Nah, karena kelompok ini sudah bisa, sekalian kalian membuat videonya ya, biar nanti sambil temannya belajar, videonya pun selesai. Siap, Ririn? Bu. Ya. Bu Ayu. Iya. Ibu, nadinya nggak teraba. Mana ini Wah. caranya, Ibu? Masa nadinya tidak teraba? Iya. Coba. Kok nggak teraba? Di Coba. sini kan, Bu, posisinya. Iya, di sini loh, di sini. Coba arteri brachialisnya. Di bawah dari median cubitinya sedikit, turun sedikit. Nah, di tengah biasanya ambil lurusan jempol tengahnya itu loh, Sartini ada. Agak ditekan aja, agak ditekan. Pakainya 3 jari ya, pakai 3 jari. Oh, nggak 2 jari, Bu. 2 jari boleh, yang penting tidak pakai jempol ya. 2 jari, 3 Oke. jari boleh. Silahkan Oke. coba cek. Ada ya ketemu? Oh, ketemu, Bu, terasa. Tadi saya di bawah, iya. Ibu. Patul nggak ketemu. Iya, kurang Iya. pas ya tadi ya. Iya, Coba terima sekarang kasih sudah ya, Bu ketemu. Ayu. Iya, Sartini. Ya, coba dicek lagi tekanan darahnya. Ibu lihat untuk pompanya. Bisa, Sartini? Iya, tunggu bentar, Ibu. Lagi di Ya, apa? siap. Diikat. Oke, Ibu lihat dari sini. Oke. Pelan-pelan kan, Bu, pompanya, Bu? Pelan-pelan aja, Iya. karena kalau cepat-cepat kamu nggak bisa dengar nanti kapan Iya, terakhir iya. harus pompa. Ya, pelan-pelan aja. Oke, Kalau difokus nggak ya. terdengar, Sudah berhenti sudah pompanya. berhenti. Diturunkan Betul. bentar-bentar. Turunkan. Iya, pelan-pelan. Diturunkan Nah, dengar-dengar, Bu. pelan-pelan. Detak pertama, Bu, dengar. Ya, berapa? 110, Bu. 110, yuk turun lagi. Iya. Dengerin lagi Oke, sampai oke. bunyi terakhir. Dengar, Bu. Dengar lagi berapa? 70, Bu. 70. Jadi hasilnya berapa nih pengukuran tekanan darahnya? 110/70, Ibu. Nah, betul. Hebat Sartini ini Iya. ya. Nah, Iya. teman-temannya diajarin ya Sartini ya. Iya, Nah, terima karena kelompok kasih, ini Bu. sudah bisa, Iya, silakan terima dibuat kasih. videonya biar nanti bisa dikumpulkan juga hari ini. Siap ya Sartini dan teman-teman? Iya, Ibu. Baik. Coba kelompoknya Kun. Coba kelompoknya Kun sudah bisa belum? Sudah, Bu. Sudah bisa ya. Tadi Sudah dapat bisa. hasil berapa? Tadi dapat hasilnya 100/80, Bu. 100/80. Nah, teman-temannya satu kelompok sudah bisa? Gimana tadi, Bu Suraya? Udah. Bu Suraya. Suraya. Bisa ya, Suraya ya kita tadi ya. Udah bisa. Sudah bisa ya? Oke. Oke, kalau sudah bisa jangan lupa dilanjutkan dengan pembuatan videonya.
ya. Nah, di pembuatan video ini diawali dari apa saja sih alat-alat yang harus kalian siapkan. Nah, nanti setelah alat-alat itu muncul, baru kalian munculkan bagaimana pengukuran tekanan darah. Boleh SOP-nya muncul, boleh juga kalian langsung dalam prosesnya pengukuran tekanan darah. Di sana ya, jadi nanti silahkan hal-hal lain dari dua hal tadi sudah kalian munculkan di dalam video. Baik, cukup ya untuk diskusi hari ini. Jadi, bagaimana yang kalian rasakan setelah pengukuran, setelah pembelajaran pemeriksaan tekanan darah ini? Senang? Senang, Bu. Sudah paham Senang, ya? Bu. Paham, Bu. Bisa main komputernya, Bu. Bisa main apa? Bisa main apa, Milda? Main yang diputar-putar itu, Bu. Waduh, yang diputar-putar itu skrup balonnya ya, yang diputar-putar itu balon ya, Bu. apa? Iya, oke. Nah, jadi kita simpulkan lagi ya, bahwa pemeriksaan tekanan darah itu apa tadi? Pengukuran tekanan darah yang menggunakan alat khusus yang disebut dengan apa tadi? Sphygmomanometer. Oke, self-fixis, sphygmomanometer, di mana berfungsi untuk apa tadi? Berfungsi untuk darah, Bu. melihat Mengetahui hasil tekanan darah. Mengetahui darah. tekanan darah. Betul. Oke, untuk melihat fungsi tubuh seseorang. Baik, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti untuk kedepannya, karena pertemuan di sistem kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah ini sudah selesai, maka minggu depan kita ulangan harian dulu ya anak-anak, untuk menyelesaikan bab ini, seperti itu. Nah, untuk video Ibu tunggu hari ini sebelum jam 4 sore sudah dikumpulkan di Google Classroom-nya. Nanti Ibu cek satu persatu, Ibu akan komentari bagaimana hasilnya, seperti itu. Siap ya anak-anak? Siap, Ibu. Bu. Masih ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Cukup, Ibu. Cukup ya, baik. Kalau cukup, mari kita akhiri dengan berdoa. Karena tadi kita sudah membuka dengan doa, maka hari ini pun kita, di akhir ini pun kita akan menutup dengan doa. Yuk Milda, boleh dipimpin doa untuk teman-temannya kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, Bu Ayu. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Milda. Terima kasih juga untuk anak-anak Ibu yang hebat. Hari ini kita sudah melalui pemeriksaan tekanan darah. Ibu cukupkan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Selamat Ayu. pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, Ibu tinggal ya. Bye. Ya, baik. Alhamdulillah beri oplos dulu Ibu-Ibu untuk Bu Ayu. Baik, Ibu-Ibu, tadi sudah kita lihat untuk latihan peer teaching untuk langkah pembelajaran dari Bu Ayu ya, terkait dengan sistem kardiovaskuler, di mana dengan metode yang digunakan adalah PJBL ya. Monggo untuk Ibu guru teman sejawat tadi siapa ya? Kok sendiri ya, Bu? Oh, Bu Sri Rahayu. Oh iya, Bu Sri. Monggo untuk hasil pengamatannya, Bu, dari hasil lembar observasi yang di-share oleh Bu Ayu tadi, bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu hebat. Untuk hasil pengamatan, ini PJBL ya Bu ya? Bu Sri, PJBL. Oh ya.
Luarannya apa, Bu? Luarannya video tentang pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah. Satu kelompoknya berapa orang ya, Bu, tadi ya? Satu kelompoknya itu ada 6 orang karena sudah ini tadi untuk melihat melihat poin-poin yang sudah diberikan sebelumnya sama Bu Ayu. Untuk sintaknya sudah dipenuhi. Tadi sudah disampaikan belum ya, Bu, untuk pertemuan berikutnya pembahasannya apa? sudah pertemuan berikutnya pembahasannya adalah ulangan harian Ibu tadi di Ulangan akhir harian. evaluasi. Iya. Ya, baik, Bu. Baik, sudah, Bu. Sudah, itu semua sudah lengkap. Untuk hasil observasinya sudah ada semua. Untuk PJBL ini ada 6 sintak, berarti sudah terpenuhi semua. Kemudian penutup juga sudah terpenuhi semua, Ibu Ayu. Begitu, Bu, Terima kasih, Bu Sri. penyampaian saya, hasil observasinya. Baik, terima kasih Bu Sri. Kemudian Bu Kepala Sekolah, monggo. Bu Elda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Ayu, setelah tadi saya melihat cara Bu Ayu mengajar, kemudian apa yang disampaikan kepada siswa, ini nih yang saya cari. Guru seperti Bu Ayu inilah yang kami butuhkan di sekolah. Jadi mulai dari perangkat pembelajarannya sudah lengkap, kemudian sudah disertai LKPD, disertai langkah-langkahnya tadi SOP dan sebagainya. Itu ya betul, memang seperti ini harusnya menjadi guru itu tidak asal langsung masuk kelas mengajar tanpa adanya rencana yang akan disampaikan nantinya di dalam kelas. Tadi pun sudah disampaikan oleh teman sejawatnya ya Bu. Kebetulan Bu Sri Rahayu pun adalah guru produktif juga, guru produktif di kami ya, di kita ya. Jadi yang apa betul yang disampaikan. Jadi perlu ada di awal ada kontrak waktu terlebih dahulu kepada siswa, kemudian penjelasan tujuan tadi sudah, indikator pencapaiannya juga sudah, bahkan pada saat penyampaian pun dijelaskan dengan lugas. Kemudian tadi pun ada yang beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh siswa juga berhasil dijawab dan betul, apabila ada pertanyaan itu lemparkan dulu kepada siswanya. Jadi itu adalah pembelajaran ke siswa untuk berproses juga. Jadi tidak serta-merta mendapatkan informasi dari gurunya, tetapi juga mereka mencari. Jadi mereka proses berpikirnya biar lebih kritis dan solving problem, jadi menyelesaikan masalah. Jadi begitu ya Bu Ayu ya. Jadi untuk penilaian sesuai dengan instrumennya sudah saya nilai dan hasilnya sungguh sangat sesuai dengan apa yang telah direncanakan Bu Ayu di dalam pembuatan rencana pembelajarannya. Jadi saya harap kepada guru-guru yang lain juga nantinya akan seperti Bu Ayu ini ya. Jadi mulai dari persiapan perangkat pembelajaran, ada perangkat evaluasinya, dan sampai penyampaiannya juga seperti Bu Ayu. Begitu, terima kasih Bu Ayu. Lanjutkan dan tetap untuk selalu berproses menjadi yang lebih baik, guru yang lebih baik. Saya bangga kepada Bu Ayu. Nanti akan ada apresiasi tersendiri nanti untuk Bu Ayu ya di akhir tahun. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kemudian mungkin saya perwakilan untuk dari salah satu siswa ya, bagaimana pendapat ibu-ibu selaku siswa. Jadi persepsinya selaku siswa ya ini, jadi bukan sebagai guru. Jadi bagaimana seandainya membayangkan jenengan benar-benar jadi guru, siswa Ibu Ayu tadi, silahkan disampaikan kira-kira mendapatkan emotikon apa gitu ya. Ada emotikonnya nangis ya, ada yang bibirnya ke bawah gitu, minjep gitu ya, atau biasa aja, B aja gitu kan, atau lop sekebon gitu. Monggo salah satu perwakilan siswa, Bu Yulia, monggo Bu Yulia. Terima kasih Bu Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mau mengentari guru berarti ya Bu Kun.
Iya, jadi mengomentari gurunya, Bu. Monggo. Tadi sambil belajar itu kan ada yang bertanya gitu kan ya. Tapi Bu Ayunya, Ibu lihatkan dari sini ya gitu. Apakah tidak lebih baik Bu Ayunya berjalan ke kelompoknya terus mencontohkan di sini begini gitu. Itu aja sih tadi soalnya ada kata-kata keluar dari Ibu lihatin dari sini gitu. Seharusnya kan Bu Ayunya datang ke kelompoknya terus ditunjukkan ke anaknya gitu sih menurut aku lebih bagusnya gitu Bu. Itu aja Bu Pun, terima kasih. Iya, siap Bu Yulia. Sebenarnya kalau kenyataannya memang ke kelompok Bu, tapi karena tadi ada di sini jadi keceplosannya seperti itu. Siap Bu Yulia. Ya, terima kasih Bu Lia atas masukannya. Atau ada yang siswa yang lain mungkin sebelum kita ke Bu Lu dan Pak Jum? Enggak ada masalah ya? Oke ya, bisa diterima ya. Senang ya dapat guru kayak Bu Ayu ya, anak-anak sekalian. Kebun Bu. Seneng banget Bu Kun. Kalau ada emoticon love-love-nya, saya kasih love-love ke Bu Ayu. Iya, sayang kalau di Meet ini tidak ada kayaknya ya untuk emoticon itu beda sama Zoom. Ya, baik. Mungkin itu nggih untuk tanggapan dari rekan sejawat, kepala sekolah dan siswa. Untuk selanjutnya mungkin ke Pak Jum dulu Pak, monggo untuk memberikan komentar terkait penampilan Bu Ayu. Iya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu Tri Ayu, alhamdulillah sudah mulai kelihatan Bu. Ini nanti salah satu contoh nanti jenengan pada waktu PPL Bu. Jadi ada masukan dari saya Bu, tadi di persepsi dan motivasi sudah bagus Bu. Digabungkan dengan doa, salam sapa ke anak, dan seperti itu sudah mulai kelihatan. Kadang anak-anak kita kan beda-beda Bu, dari karakternya anak itu kan beda-beda pada waktu kita masuk. Tapi mungkin dengan kita yang katanya di kemarin saya pada dapat terkait dengan Pak Sawal Gultam itu mempesona. Jadi pada waktu kita mengawali, pada waktu kita datang di kelas itu kalau sudah siap semuanya, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau kita terlalu cepat juga nanti kebingungan siswanya. Itu salah satu. Terus yang kedua tadi memang ada masukan Bu ya. Yang kedua tadi kalau disampaikan terkait dengan materi yang sudah disampaikan jenengan tadi, kalau bisa saya sarankan Bu, misalkan di situ ada MOS yang bisa digerakkan pada waktu memberikan materi. Itu salah satu contoh yang bisa menjelaskan. Tadi jenengan jelaskan ini ada atrium, ada ventricle dan sebagainya. Ini jantung. Nah ini kalau ada MOS yang bisa digerakkan itu seolah-olah memacu daripada siswa. Oh ini maksudnya. Biarpun anak itu pernah mendapatkan di SMP-nya, itu harus ada semacam masukan, ada MOS-nya. Nah, ini sudah tadi sudah bagus Bu, kelihatan penguasaan kelas juga sudah bagus. Tadi di penutup juga ada refleksinya, ada semacam kita sama-sama menyimpulkan, ada rencana tindak lanjut untuk minggu depan atau lanjutannya, dan bahkan produk yang saya sampaikan itu sudah dapat masukan banyak. Itu aja Bu dari saya. Mungkin nanti yang terlewati ditambahkan oleh Bu Loh. Bu, matur nuwun ngapunten. Nggih, monggo dilanjut. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Nggih, matur suwun Pak Jum dan tanggapannya Bu Ayu. Kemudian pada Bu Lu monggo dipersilakan Bu Lu tanggapan dan komentar atau masukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengapresiasi Bu Ayu ya yang berkenan untuk tampil pertama gitu ya. Tadi Bu Sirahayu, apakah checklist yang diberikan oleh Bu Ayu itu sudah sesuai dengan sintaknya begitu? Apakah sudah sesuai langkah-langkah? Jadi Bu Ayu, Bu Sirahayu menilai antara 0 dan 1, iya tidak. Apakah sudah dibuatkan itu? Sudah Bu, sudah dikirim sama Bu Ayu. Sudah. Oke, dari evaluasi Bu Sirahayu dari proses penilaian mulai dari pembukaan, inti sampai penutupan, apakah sudah sesuai semua? Sudah. Berarti kalau yang ada di sini sudah ada semua. Ya, bahasanya lembut sekali tadi ya Bu ya, juga Bu Ayu. Di pelaksanaan, kalau memang tidak ada permasalahan, ya monggo Bu Ayu nanti tinggal menerapkan di dalam PPL-nya. Untuk penugasan tadi sudah, akhirnya siswanya ini ya nggak selesai ya Bu ya,
untuk pembuatan video tadi permasalahannya, sehingga ada mengumpulkan kapan harus mengumpulkan lagi gitu ya. Oke. Jadi itu yang diantisipasi yang di dalam rencana awal itu akan selesai dalam satu tatap muka. Ya Bu ya. Harapannya kan 2 jam, 3 jam selesai. Ternyata mereka tidak selesai. Nah itu dituliskan Bu Sri Rahayu bahwa itu tidak sesuai dengan tahap rencana. Sehingga di rencana aksinya nanti dimunculkan jika dimungkinkan dalam pelaksanaan PJBL itu tidak sesuai dengan waktunya, maka rencananya apa? Itu juga akan dituliskan di evaluasi, jenengan nanti menuliskan di dalam pelaksanaan ada langkah-langkah yang bisa ditambahkan, Bu Ayu, terutama untuk program menggunakan PJBL. Jadi itu kan mungkin saja nggak selesai gitu. Tadi kan nggak sesuai skenario awal kan, Bu Ayu ya, begitu nggih? Ternyata ada permasalahan. Kemudian dari kepala sekolah, kepala sekolah, pencapaian ini bisa dilihat dari ini Bu, yang dilihat kalau kepala sekolah itu biasanya kan berhubungan dengan manajerial ya. Manajerial, kemudian dilihat dengan sarana prasarananya, kemudian juga dilihat dari ketercapaian, karena mungkin ada kurikulum, ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Apakah ini sudah mencapai dari KD berapa? Itu evaluasi untuk kepala sekolahnya. Kemudian dari siswa, untuk LKPD, apakah bahasanya yang diterima oleh siswa dari LKPD yang diberikan, apakah bisa dipahami? Begitu. Jadi kalau misalnya ada, Bu, saya nggak paham dengan kalimat ini, itu masukkan di dalam rencana aksi, dievaluasi LKPD. Jadi punya Bu Ayu nanti, jika memang ada evaluasi di LKPD, redaksi kalimatnya kadang-kadang membingungkan ya urut-urutan sehingga kita nggak bisa menerima apa yang dimaksud dengan ini. Kemudian dari Bu Guru tadi juga menyesuaikan dengan kisi-kisi yang dibuat. Apakah pelaksanaan LKPD ini pembelajaran sudah sesuai dengan kisi-kisi, bagaimana bahan ajarnya ataupun penerapannya di dalam LKPD, sehingga kepala sekolah dapat menyimpulkan atau menanyakan ini apakah sudah sesuai dengan kisi-kisi, apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lu untuk tanggapan, komentar dan masukan terkait latihan berteaching oleh Bu Ayu. Bu Elda?